Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 845 billion dollar atau turun sekitar 1,2%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.900-an, Ethereum 1.245, BNB 282, XRP 0,37, Dogecoin 0,087, Cardano 0,3, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 9%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Crypto.com CEO has history of red flags including bankruptcy and quick exits. Jadi, menariknya guys, ketika kita melihat market berada dalam keadaan yang extreme fear, kita mendapatkan banyak sekali berita-berita negatif bermunculan gitu ya. Walaupun kita melihat market sudah drop 70-80%, tetapi tentunya media masih akan mencoba gitu ya untuk membuat kalian selalu ketakutan untuk masuk ke market, dan ini terjadi di setiap bear market guys. Setiap kali kita sudah berada di area bottom bear market, akan ada saja berita-berita yang negatif yang bermunculan. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak akan berani untuk menyentuh kripto. Dan kalian ujung-ujungnya bakalan apa? Kemungkinan besar bakalan ketinggalan kereta lagi, dan baru akan ngejar lagi ketika nanti sudah di all time high. Oke, jadi kalian nggak bakalan dikasih situasi di mana kalian bakalan membeli dengan tenang gitu guys. Kalian pasti akan membeli di area bottom bear market itu dengan mungkin sedikit perasaan was-was. Itu adalah hal yang wajar guys. Dan menariknya, ketika kemarin kita melihat market terus-menerus naik gitu ya, ketika kita berada di bull market, nggak ada gitu ya berita-berita semacam ini bermunculan. Tetapi ketika kita sudah berada di area bottom, udah mendekati area bottom bear market, harusnya berita-berita semacam ini mulai kembali bermunculan, di mana mungkin kalian membaca Bitcoin is going to zero gitu kan, Bitcoin is the scam, Bitcoin will crash gitu kan, semuanya bermunculan, dan yang seperti ini juga ikutan bermunculan. Oke, CEO dari Crypto.com mempunyai sejarah red flags, di mana mereka atau dia itu pernah masuk ke perusahaan-perusahaan yang bangkrut gitu ya. Before founding Crypto.com, Chris Marsjalek was involved in multiple ventures that ended in collapse, including one where suppliers claimed they were unable to access their earnings. Jadi ini adalah beberapa red flags gitu yang ditemukan oleh CNBC. Di mana si CEO-nya Crypto.com ini sebelumnya pernah join ke beberapa ventures yang akhirnya collapse venture-venture tersebut. Dan salah satunya itu ada komplainan dari suppliersnya yang mengatakan bahwa mereka nggak bisa menerima pembayaran dari perusahaan yang dulunya ditempati oleh Chris Marsjalek ini. Okay, over a decade ago, Marsjalek and his business partner were paid millions of dollars by manufacturing company months before it entered bankruptcy. Okay, jadi sekali lagi guys, ini mungkin adalah sebuah fakta bisa jadi gitu ya, tapi tujuan utamanya adalah sekali lagi menakut-nakuti gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, untuk sekarang bahkan exchange pun yang paling besar itu semuanya kena FUD gitu guys. Tidak hanya di Crypto.com, kemarin kita juga melihat Binance gitu ya, ada yang komplain seputaran ada sebuah account yang di-ban secara sepihak, di-freeze gitu ya, karena permasalahan tertentu. Kemudian digoreng oleh sebagian orang mengatakan bahwa wah Binance ini berbahaya gitu kan, takutnya nanti sama kayak FTX dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya sampai di situ, kali ini Crypto.com dengan mengulik sejarah dari CEO-nya. Walaupun menurut saya ya tidak salah ya gitu guys ya. Kalau memang benar dia pernah involved gitu ya di beberapa perusahaan sebelumnya dan rata-rata bangkrut, itu bisa jadi red flag gitu.
Dan ya saya tidak membela dia juga, tapi saya juga udah sering pesan ke kalian gitu kan, untuk tidak gitu ya all in ke sebuah exchange. Exchange apapun itu, mau di Binance kayak, mau Bybit kayak, mau Crypto.com kayak, mau apapun gitu ya. Jangan sampai kalian taruh semua aset kalian ke dalam satu exchange. Itu tidak bijak menurut saya. Lebih baik minimal gitu ya, minimal kalian sebar ke beberapa exchange, atau lebih baik lagi tentunya aset kripto kalian taruh ke cold wallet. Itu adalah cara paling aman. Mau lebih amannya lagi, cold walletnya kalian beli beberapa dan disebar ke beberapa cold wallet. Itu ya, jadi itu adalah beberapa opsi yang menurut saya ya bisa kalian lakukan kalau sekarang kalian masih all in di salah satu exchange. Berikutnya, China reveals digital yuan with expiry date while people are forced to spend or not allowed to save. Jadi ini sekali lagi adalah sisi negatif dari CBDC yang kemungkinan bakalan kita lihat bertebaran beberapa tahun mendatang, guys. Oke, Indonesia juga udah merencanakan hal yang sama, nanti akan ada CBDC-nya juga. Di China sekarang sudah ada, ini nggak tahu ya benar apa enggaknya gitu guys, bahwa ketika mereka meluncing digital yuan ini, itu ada tanggal kadaluarsanya gitu guys. Ada tanggal expiring-nya, sehingga orang-orang yang nanti pegang CBDC-nya di sini itu diwajibkan atau dipaksa untuk membeli, di-spend gitu guys. Tidak untuk di-save atau tidak untuk disimpan, tapi dipaksa untuk dikonsumsikan semuanya, di-spend semuanya. Sehingga sekali lagi, ketika kita nanti masuk ke era CBDC, guys, kalau memang ternyata semuanya sudah menerapkan hal yang sama, ini adalah sisi negatifnya gitu. Dimana kita itu bakalan dikontrol habis-habisan. Tidak hanya seputaran ini, guys. Tidak hanya mungkin bisa diterapkan seperti ini, dimana ada tanggal kadaluarsanya gitu kan, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menyimpan aset dalam bentuk CBDC, tapi harus diwajibkan untuk di-spend. Karena ada tanggal kadaluarsanya, kalau kalian nggak spend, kalian nggak konsumsikan, yaitu nanti kadaluarsa nggak bisa dipakai lagi. Nah, selain itu juga, tentunya sekarang, nanti gitu ya, kalau misalnya diterapkan semuanya pakai CBDC, otomatis kita juga nggak punya privacy lagi sama sekali gitu. Semuanya bisa dilacak secara digital. Itu adalah sisi negatifnya. Sehingga sekali lagi guys, kalau misalnya kalian lihat komentar-komentar di bawah, ya mungkin kalian bisa tebak gitu, apa sih? Itu kan yang akan menjadi komentar para netizen-netizen di Twitter. Even if forced on people, it won't matter. The masses will find an alternative to use as saving. Dan jika hal ini benar, sebenarnya ini adalah berita baik dan positif untuk kripto, guys. Kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk orang-orang yang mungkin merasa pengen untuk nabung gitu ya. Karena mungkin di CBDC-nya nggak bisa nabung karena ada tanggal expired-nya. Ya otomatis mereka belikan ke aset. Bisa jadi aset fisik mungkin seperti real estate gitu ya, properti. Tapi bisa juga dalam bentuk stocks atau cryptocurrency, khususnya mungkin Bitcoin yang dikatakan sebagai adalah digital gold gitu ya. Jadi ini yang kemungkinan bakalan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan guys terjadi. Oke, dan menurut saya ini justru adalah sebuah berita baik untuk Bitcoin gitu. Tapi ya mungkin negatifnya adalah belum semua orang mengenal yang namanya Bitcoin dan kawan-kawan gitu ya. Dan mungkin mereka bakalan jatuh gitu ya ke dalam kontrol pemerintah. Semuanya dikontrol, mau ngapa-ngapain itu semuanya pasti bisa dikontrol karena semuanya sudah dalam bentuk digital. Gitu ya. Dan ini juga adalah sekilas saja gitu ya untuk menunjukkan ke kalian salah satu lagi yang menjadi titik positif dari Bitcoin. Dimana kalau kalian misalnya ke negara yang sudah bisa menerima Bitcoin gitu ya, sebagai sebuah alat pembayaran yang legal, ya kalian nggak perlu lagi capek-capek untuk melakukan penukaran uang. Dari misalnya rupiah, kalian mau ke Malaysia nih, kalian harus tukar ke ringgit dulu gitu kan, atau ke Singapura harus tukar ke Singapore dollar dulu. Kalau misalnya nanti semua tempat tersebut sudah bisa menerima cryptocurrency sebagai pembayaran, ya kalian cukup bawa saja wallet kripto kalian gitu di handphone gitu kan, dan kalian sudah bisa bertransaksi dengan nyaman di sana. Nggak perlu lagi kalian harus capek-capek untuk menukarkan mata uang kita ke mata uang mereka. Dan ini adalah salah satu contohnya. Cukup melalui handphone transaksinya semuanya bisa dilakukan. Gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian belum tahu, sekali lagi MiTrade adalah salah satu partner di channel kita. Dan kenapa di MiTrade? Karena di MiTrade kalian bisa trading di semua aset kelas.
Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kalian bisa trading di forex, komoditas, saham, indeks, dan juga kripto. Jadi ketika nanti ada volatilitas di aset kelas manapun, kalian tidak bakalan ketinggalan guys, karena kalian bisa trade di semua tempat. Kalau saya sih mempunyai beberapa favorit gitu ya di sini, mungkin bisa kalian lihat. Dan ini adalah kenapa saya senang di MiTrade guys. Dan dalam beberapa minggu belakangan saja saya mampu menghasilkan return ratusan persen gitu ya, walaupun memang ya akun ini akun kecil gitu ya, tapi ini menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan banyak sekali setup di banyak tempat, sehingga saya bisa menghasilkan setup lebih banyak juga. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di MiTrade, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, deposit minimal $50, dan kalian udah bisa langsung mencari setup dan menghasilkan cuan untuk kalian semua. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari langsung mungkin 1 hour chart aja ya guys. Nah, untuk video kemarin kalau misalnya kalian ada tonton gitu ya, saya sampaikan bahwa kita berada di hari Minggu. Otomatis kalian harus aware bahwa ketika di hari Minggu biasa akan ada potensi manipulasi terjadi. Sehingga ketika nanti kita breakout pun, pastikan kalian tunggu konsolidasinya sebelum kita masuk. Sehingga kalian akan terhindar dari hal-hal semacam ini, di mana kita pure hanya membuat sebuah fake out dan kemudian kita drop. Bahkan sekarang kita jebol di bawah area trendline sekaligus di bawah area 17.000. Sehingga kalau misalnya ini yang terjadi, maka saya bisa melihat yang berikutnya terjadi adalah kita akan mungkin sedikit konsolidasi di sekitaran area di sini. Dan ini akan menjadi penerusan untuk wave kedua di sini. Oke, dan ini membuat corrective wave yang kedua di sini guys. Bagi saya ini akan terjadi. Minimal kita akan menyentuh ke sekitaran area di sini. Oke. Dan saya pengen melihat area di sini untuk dipertahankan oleh para bulls. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita mempunyai probability yang cukup tinggi untuk meneruskan kenaikan karena kita sudah terkoreksi 2 wave atau bahkan kita bisa 3 wave, baru dari sana kita akan start untuk kembali mendapatkan impulsive move berikutnya. Tetapi kalau misalnya kita sampai tidak mampu untuk bertahan di sekitaran area 16.500 di sini dan kemudian breakdown di bawah area tersebut, maka dari sini ini justru akan menjadi peluang lagi untuk short, kemungkinan menuju lagi ke sekitaran area low terakhir di sekitaran 15.700-an. Jadi untuk sementara selama kita bertahan di bawah area trendline di sini, dan kalau misalnya saya dikasih setup di time frame yang kecil mungkin di 15 minute chart berupa ada pattern bearish continuation di sekitaran area di sini. Oke, mungkin kita membuat semacam bear flag gitu ya. Maka ini akan bisa saya jadikan sebagai setup untuk short untuk menargetkan minimal target pertama itu adalah di sekitar 16.700, karena kalau kalian perhatikan sebelumnya ini adalah area major support gitu ya yang selalu berkali-kali menahan Bitcoin, dan target terakhirnya ini adalah sekitaran 16.500. Kalau misalnya kalian masih nekat dan pengen melihat apa yang terjadi berikutnya di sini, itu juga masih boleh gitu ya. Katakanlah kalian pengen lihat apakah kita masih mempunyai fuel yang cukup untuk mendorong ke bawah. Kalau misalnya ini sampai terjadi, justru kita bisa mendapatkan jackpot mungkin berupa drop hingga ke area low terakhir. Ini tergantung kalian memang niatnya masuk trade di sini hanya untuk scalping kah, atau kalian pengen swing. Menurut saya ini dua-duanya bisa, tapi tergantung nanti price actionnya seperti apa. Oke. Nah, kalau invalidasinya gimana gitu kan? Invalidasinya adalah sekali lagi kalau kita kembali mampu breakout di atas trendline ini sekaligus kita konsolidasi guys. Oke. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Kita breakout sekaligus konsolidasi di atas area ini, maka scenario bearishnya terinvalidasi, dan ini saya pribadi mungkin bisa flip lagi ke arah bullish dan menargetkan sekali lagi ke sekitaran area 18.000. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih bisa melihat gitu ya bahwa probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan consolidate dan kemudian akan membuat satu lagi drop ke bawah minimal ke sekitaran area 16.500. Baru dari sini kita akan lihat lagi apa yang bisa kita pantau dari segi price action-nya. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.